saja Tunggu ya. yang lain ya. Ya Bu, mulai saja. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Salatan wa salaman ala rasulil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, syukur alhamdulillah ya masih ada kesempatan bagi kita semua untuk mereplace ya waktu yang kemarin tadi malam ya. Saya terus terang lupa banget dan memang capek banget gitu ya, karena anak itu bolak-balik ya. Kemarin tuh sidang munakosa kemudian balik lagi ke Pare gitu ya. Dan memang biasanya nggak ada kegiatan gitu ya di malam hari. Jadi pasti kalau ibu kalau tidur tuh paling cepat ya, pasti cepat tapi nanti bangunnya lebih cepat lagi gitu ya, jam 2-an, jam 3 sudah bangun ya. Jadi karenanya ibu mohon maaf bila tadi malam ibu sama sekali tidak mendengarkan telepon apapun, tidak melihat WA dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian hari ini kita akan coba untuk mereplace waktu yang tadi malam. Dan sebelum kita masuk kepada presenternya siapa Mbak Ai? Ada presenternya? Bu Bibah. Bu Bibah ya? Oke, sambil nunggu beliau ya, kita akan mereview materi kita dari pertemuan kedua ya, sampai kemudian pertemuan hari ini ya. Baik teman-teman sekalian, kita pernah mempelajari terkait dengan teori dalam proses pembelajaran ya. Ada 4 teori yang kita pelajari, ada behaviorism, kemudian humanism, ada cognitivism, dan constructivism. Benar ya, teman-teman ya? Jadi teori behaviorism itu dari katanya saja artinya behavior. Behavior itu tingkah laku. Jadi teori ini fokus pada bagaimana siswa itu berubah tingkah lakunya. Ya, fokusnya pada perubahan tingkah laku. Ya, makanya kemudian dalam teori ini itu ada namanya stimulus dan respon. Ketika seorang guru memberikan stimulasi kepada siswa, siswa harapannya dengan stimulus yang diberikan diharapkan merespon sesuai dengan stimulasi yang diberikan. Ya, nah ini sangat cocok ya untuk pembelajaran yang bersifat mekanis, ya, seperti ilmu bahasa itu cocok ya. Hadza qalamun, hadza kitabun, misalnya begitu ya. Itu bagus karena anak-anak itu di drilling dengan metode drilling itu untuk mengulang-ulang kembali sehingga kemudian dia hafal dan mengikuti apa yang dikatakan oleh guru ya. Namun seringkali metode ini karena memang awalnya itu berangkat dari teorinya Skinner gitu ya, di mana Skinner itu salah satu tokoh psikologi yang menggunakan eksperimentasi binatang gitu ya, anjing, tikus gitu ya. Dia melihat bahwa ketika itu juga ditreatment kepada manusia, maka kemudian pasti akan ada perubahan. Padahal kemudian entitas manusia dengan hewan itu kan berbeda ya teman-teman sekalian ya. Jadi dia awalnya eksperimentasinya kepada anjing gitu ya. Anjing itu setiap kali dia bawa sebut daging, dinyalakan lampunya. Nah, terus dilakukan terus-menerus seperti itu. Anjing selalu akan menjulurkan lidahnya karena dia pikir bahwa dengan dinyalakan lampu pasti akan diberikan daging itu kan gitu. Nah, suatu saat kemudian gitu ya, dagingnya tidak dibawa, tapi kemudian dinyalakan lampunya, dia tetap menjulurkan lidah. Nah, ini berarti kemudian menunjukkan bahwa stimulasi yang diberikan itu pasti akan direspon yang sama oleh anjing itu kan gitu. Dan ini kemudian diberlakukan sama kepada manusia kan gitu. Namun kemudian dia melupakan bahwa di dalam diri manusia juga ada karakteristik yang berbeda dengan binatang. Nah, sehingga kemudian fokus dari teori ini seringkali dianggap tidak memanusiakan peserta didik. Orientasinya adalah agar peserta didik berubah tingkah lakunya, tidak melihat apakah mereka itu nyaman, bahagia, kan gitu ya. Orientasinya murni hanya orientasi transfer pengetahuan saja. Nah, gitu. Mengabaikan ya rasa suka, rasa nyaman, rasa bahagia dalam belajar. Nah, gitu. Makanya kemudian teori behaviorism ini difalsifikasi ya oleh teori berikutnya yaitu humanisme. Dikatakan humanisme itu kenapa? Karena teori ini human, mencoba untuk melihat manusia ataupun peserta didik itu sebagai manusia yang harus ditreat, diperlakukan sebagai manusia bukan hewan, bukan
robot gitu ya. Makanya kemudian dalam proses pembelajarannya, aliran humanisme ini mencoba untuk melihat manusia itu dengan karakteristik dan minat bakat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka pembelajaran itu harus enjoyful, kan begitu ya, ice breaking, game gitu ya. Itu kemudian diperkaya dalam proses belajar mengajar. Itulah kemudian misalnya kalau teman-teman jalan-jalan ke Gramedia, ke toko buku yang lainnya itu akan ditemukan gurunya manusia, sekolahnya manusia. Nah, ini adalah kepanjangan tangan dari teori belajar humanisme. Kenapa? Karena seringkali kita ketika terkooptasi dengan situasi pembelajaran yang kaku, kita selalu memperlakukan peserta didik itu seperti orang yang harus paham apa yang kita inginkan. Sehingga kemudian lebih monolog, fokus satu arah gitu ya, tidak memperhatikan bagaimana kemudian perasaan dia dalam belajar, apakah kemudian dia nyaman dalam belajar ataupun tidak kita perhatikan. Nah, karena kemudian aliran ini masuk untuk kemudian mencoba untuk memahami ya peserta didik, lingkungannya, perasaannya dan lain sebagainya. Nah, namun demikian karena humanisme ini adalah sebuah pendekatan yang memanusiakan peserta didik seringkali belum terukur gitu ya, masih tampak abstrak. Kenapa kemudian manusia itu harus dimanusiakan? Apa yang membedakan dia dengan hewan, benda mati lainnya? Nah, lahirlah kemudian aliran berikutnya yaitu kognitivism. Kognitivism itu adalah teori yang melihat bahwa peserta didik itu punya cognition, punya otak, punya akal yang membedakan dia dengan makhluk lainnya. Makanya kemudian dalam teori kognitivism itu, peserta didik, baik anak yang baru lahir sekalipun, sebetulnya sudah punya akal untuk berpikir dan memahami lingkungannya, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Makanya dalam aliran kognitivism itu, kita pernah dengar adanya pemikiran Jean Piaget ya. Udah belajar ya teman-teman ya? Ini kepanjangannya dari Jean Piaget. Jadi Jean Piaget itu tokoh yang melihat bahwa tahapan perkembangan anak itu sejak lahir pun adalah peneliti muda, penjelajah sejati. Nanti kita akan bahas pada tahapan berpikir kognitivism Jean Piaget ya. Nah, setelah itu kemudian konstruktivism. Konstruktivism lebih canggih lagi. Kenapa? Karena teori ini melihat bahwa peserta didik itu bukan hanya sekedar punya cognition, tapi dia mampu mengkonstruksi, membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalamannya. Bapak Ibu, ketika belajar sama saya mata kuliah ini bukan berarti orang yang kosong lompong ya, sama sekali tidak punya pengetahuan. Pasti punya pengetahuan sebelumnya ketika misalnya ketika sekolah di SMA, di SMP, ataupun kemudian ada pengalaman-pengalaman kemudian mengedukasi peserta didik kan begitu ya. Tinggal kemudian di-adjust. Kita cari keselarasannya, keterkaitannya dengan teori belajar yang baru kita pelajari ini. Sehingga kemudian dalam proses pembelajaran tidak pernah ada istilah peserta didik itu adalah makhluk yang sama sekali tidak bisa. Jangan-jangan berdasarkan pengalaman itu akan menghadirkan sebuah insight baru dalam belajar. Makanya kita selalu harus diapresiasi, harus diberi ruang untuk aktif terlibat, untuk presentasi dan lain sebagainya, dan tidak boleh, gitu ya, seorang pengajar itu mendominasi kelas. Ya. Dalam aliran konstruktivism, peserta didik itu harus aktif terlibat 70%, dan sementara kemudian guru itu hanya memfasilitasi proses pembelajaran. Kenapa? Karena pengalaman dari peserta didik itu bisa menjadi pengetahuan baru bagi dia dan juga lingkungannya. Ya. Nah, tinggal kemudian kita pantik sebagai seorang guru agar kemudian pengalamannya itu terkait dengan konteks teori-teori yang ada, realitas yang terjadi di lapangan yang baru, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu ya teman-teman sekalian ya. Makanya kemudian pembelajaran-pembelajaran yang hadir setelah humanism itu berkembang dahsyat ya. Ada project based learning, ada problem based learning, ada differentiate based learning. Ini dalam rangka apa? Mengakomodasi teori-teori yang ada. Project based learning misalnya pembelajaran berdasarkan project ya, gitu ya. Jadi anak-anak itu distimulasi, dipantik untuk kemudian membuat desain. Nah, itu kan mau tidak mau sudah melihat bahwa anak-anak punya kemampuan loh untuk membuat perencanaan, gitu ya, mengelola produk yang akan dia buat, mempresentasikannya, kemudian kita evaluasi bersama-sama. Juga problem based learning, ya pembelajaran berbasiskan masalah.
Jadi anak-anak itu distimulasi, kita pantik ya dengan video misalnya ataupun gambar-gambar gitu ya, agar mereka kemudian keluar nalarnya untuk melihat ada masalah apa dengan itu. Nah, gitu. Kita stimulasi agar mereka punya kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. Kalau mereka sudah punya sensitivitas, kepekaan untuk melihat masalah, mereka juga nanti akan punya kemampuan untuk bagaimana secara kolaboratif bersama-sama membuat sebuah solusi ya, alternatif pemecahan untuk permasalahan yang dia sudah identifikasi. Nah, ini problem based learning. Belum differentiate based learning. Differentiate itu dari kata differ, artinya berbeda-beda. Peserta didik itu berbeda-beda, maka kemudian pola pembelajarannya juga harus melihat mana kira-kira anak dengan gaya belajar visual, ya, kekuatannya pada mata, maka kemudian kita cara mengajarnya harus menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Karena kalau kemudian gaya mengajar kita menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, akan semakin cepat mereka untuk kemudian memahami materinya, kan begitu. Ya. Nah itu, jadi pola pembelajaran kita menyesuaikan apakah mereka gaya belajarnya visual, auditori, ataupun kinestetik. Dari multiple intelligences misalnya kecerdasan majemuk misalnya ya, itu kita akan lihat, oh mereka itu ternyata logic math, maka kemudian ketika mengajar dikontekstualisasi dengan angka-angka biar kemudian agar memudahkan mereka untuk memahami materi, ya karena ada orientasi pembelajaran kontekstual misalnya begitu ya. Nah ini urgensi kita mempelajari 4 teori belajar ya dalam psikologi pendidikan ini. Lalu kita akan masuk pada slide Ibu jalan ya teman-teman ya. Halo? Iya Bu, jalan Bu. Jalan ya? Jalan Bu. Nggak kedengeran. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk memahami pemikiran tokoh Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini adalah salah satu tokoh yang memang mencetuskan teori belajar kognitivisme. Ya, kognitivisme tadi kita sudah pelajari ya, terkait dengan bagaimana peserta didik menggunakan cognitionnya, otaknya dalam mempelajari sesuatu. Ya, ada 4 tahapan ya dari perkembangan berpikir peserta didik ya, dimulai dari 0-2 tahun. Yang saya katakan tadi bahwa peserta didik itu sebetulnya adalah peneliti muda, ya, penjelajah sejati. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia menggunakan semua sensori motoriknya. Matanya untuk melihat, mengobservasi, kan begitu ya. Bagaimana mimik mamanya, ya, orang tuanya ketika senang, marah, kesal, sedih, gitu ya. Dia pelajari tuh, ya, dengan matanya. Jadi observasi itu sudah dilakukan sejak anak itu lahir, ya. Dengan suara gitu ya, dia mendengarkan sesuatu, dia tahu ada intonasi meninggi atau tidak, kan begitu ya. Dengan mulut, apapun dimasukkan sama dia dengan tangannya ke dalam mulutnya. Untuk apa? Merasa. Kenapa kemudian kertas itu kalau dimasukkan dalam mulut itu tidak terasa apa-apa dan hancur? Kenapa kalau biskuit dimasukkan ke dalam mulut itu hancur tapi enak rasanya? Kenapa pulpen kalau dimasukkan ke dalam mulut itu tidak berubah bentuknya? Itu proses belajar bagi anak gitu ya. Anak itu merangkak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sensori motoriknya badannya. Kemudian dia mencoba mendorong pintu, menarik pintu, itu adalah proses belajar. Jadi anak menurut Jean Piaget belajar tentang lingkungannya menggunakan apa? Sensori motoriknya. Ya. Lalu kemudian masuk pada tahapan praoperasional, ya. Jadi masa praoperasional ini sudah mulai nih perkembangan kognitifnya semakin lebih canggih lagi dari sebelumnya, di mana anak-anak sudah belajar untuk bisa memahami konsep benda ya. Hanya memang pemahamannya karena belum varian, belum luas, dia masih egosentrism. Egosentrism itu merasa bahwa apa yang dia pahami itu adalah yang paling benar, kan begitu. Misal saya saat ini sedang duduk di depan laptop gitu ya. Laptop saya lihat dari side ataupun dari posisi ini adalah segi 4 gitu. Nah gitu. Kemudian saya klaim bahwa oh laptop itu segi 4. Saya kekeh di depan orang lain bahwa laptop ini segi 4. Nah ini umur 2-7 tahun itu seperti ini. Jadi merasa bahwa apa yang dia pahami itu yang paling benar. Sementara anak yang di samping melihat laptop dalam posisi pipih gitu ya. Dia melihat kecil panjang gitu ya pipih. Nah, akhirnya kemudian pada umur segini seringkali diklaim sebagai tahapan di mana egosentrisme anak mulai muncul. Ya.
Anak mengklaim bahwa dialah yang paling benar, truth claim, ya gitu ya. Sementara yang lain tidak benar. Makanya kemudian kalau kita yang umurnya sudah matang, sudah dewasa, merasa bahwa pemahaman kita yang paling benar, nah kita sebetulnya masuk pada umuran 2 sampai 7 tahun ini karena ngerasa paling benar sendiri gitu ya. Karena kalau sudah masuk pada tahapan berikutnya, itu tuh tidak ada egocentrism, tidak ada pemikiran bahwa saya yang paling benar. Dia melihat bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang varian, banyak ya. Jalan misalnya dari sini ke IAIN misalnya gitu, tidak harus melalui D2, D3, bisa jadi melalui jalur tikus kan begitu. Sama-sama sampai ke IAIN tapi dengan jalur yang berbeda. Nah gitu ya. Jadi variasi berpikir bahwa kebenaran itu tidak tunggal, kebenaran itu banyak macam, untuk mencapai kebenaran itu menggunakan banyak cara kan begitu ya. Sehingga kemudian pola pikir anak itu sudah mulai meluas ya. Kemampuan berpikir logis kan gitu ya. Konkret kan begitu ya, sudah mulai tercipta pada usia segini ya. Namun memang pada usia tahap konkret ini anak-anak belum begitu memahami konsep yang bersifat abstrak ya. Jadi kebenaran itu menurut dia adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, yang terukur ya gitu ya. Tidak sesuatu yang apa ya, yang tidak terlihat seperti misalnya konsep Tuhan, Pancasila, misalnya gitu dan sebagainya, cinta gitu ya. Itu kan konsep-konsep simbolik yang abstrak ya. Itu hanya dipahami ketika anak-anak sudah masuk umur 11 sampai 15 tahun, yaitu operasional formal. Ya, dia memahami bahwa oh dia tetap berkeyakinan untuk menyembah Tuhan meskipun kemudian dia tidak bisa melihat Tuhan. Dia meyakini bahwa ada Tuhan meskipun Tuhan itu tidak terlihat. Nah gitu. Ini pola pikir abstrak. Jadi pola pikir abstrak itu pola pikir yang paling tinggi dari kemampuan kognitif individu ya. Nah, lalu kemudian kita juga teman-teman mempelajari terkait dengan perkembangan emosi ya kemarin ya. Ya, apa itu perkembangan emosi? Emosi itu adalah bagaimana seseorang mampu untuk ya mengekspresikan apa yang dia rasakan terhadap lingkungan sekitarnya. Lingkungan itu bisa manusia ataupun benda-benda mati kan begitu ya. Jadi kalau ada kata-kata perkembangan dicampur dengan emosi itu adalah proses tumbuh kembang seseorang untuk kemudian punya kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan ataupun mengendalikan emosi-emosi negatif yang ada pada dirinya ya. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Pada tahapan 0 sampai 1,5 tahun ya, itu anak-anak itu pada awalnya punya kemampuan untuk ekspresi rasa melalui menangis awalnya kan gitu ya. Lama-lama kemudian dia kalau nyaman gitu ya, dia mulai tersenyum ya, mengajak komunikasi dengan matanya, dengan ekspresi senyumnya kan begitu ya. Nah, umur 6 sampai 9 bulan dia sudah merasa bahwa ada loh orang-orang sekitarnya yang membuat dia secure, aman gitu teh. Nah, gitu ya. Jadi dia sudah mulai menjalin kerekatan secara emosional dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Umur 9 sampai 12 bulan dia sudah mulai mengekspresikan rasa bukan hanya dengan menangis ya. Ada ekspresi rasa jijik, takut, emosi, marah gitu ya. Sudah mulai muncul. Umur 1 tahun sampai 18 bulan mulai kepengen dia apa ya dijalin komunikasi emosionalnya dengan orang yang lebih luas lagi selain orang tuanya. Mungkin kepada saudara-saudara yang lain kan gitu ya. Tetangga yang awalnya mungkin dibawa keluar rumah itu agak nangis, takut kan begitu ya. Lama-kelamaan karena terbiasa kemudian dia sudah melihat bahwa ada orang lain selain orang-orang yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Lalu umur 18 bulan sampai 3 tahun itu sudah muncul tuh emosi sekunder. Jadi dalam kajian ilmu psikologi itu ada emosi primer, ada emosi sekunder. Kalau primer itu adalah emosi yang memang terberi sejak lahir, ya. Sementara emosi sekunder itu dia hadir ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya. Sejak lahir dia mulai berinteraksi, dia tahu bahwa oh kalau saya punya sesuatu yang orang lain tidak punya, saya kayaknya bisa sombong deh kan gitu ya. Atau kemudian saya ketika kemudian tidak nyaman kan begitu ya, dia malu kan begitu ya.
Ya, jadi ekspresi-ekspresi di luar yang terberi sejak lahir itu yang hadir melalui gesekan dengan orang sekitarnya itu adalah dikatakan sebagai emosi sekunder. Ini mulai tumbuh umur 1,5 sampai 3 tahun. Lalu umur 3 sampai 6 tahun sudah mulai berkembang lagi tuh anak-anak punya kemampuan untuk mengatur ya ekspresi emosinya kan begitu ya. Kalau dulu misalnya ingin sesuatu itu harus dilampiaskan dengan menangis kan begitu ya, marah-marah dan sebagainya. Tapi kemudian dia sudah mulai ada perasaan malu untuk kemudian mengekspresikan rasa emosinya. Bisa misalnya dia menginginkan sesuatu tinggal nyubit mamanya dari belakang kan gitu keinginannya seperti apa misalnya begitu. Tidak harus guling-guling di supermarket misalnya begitu. Nah, itu adalah salah satu indikator bahwa anak-anak itu sudah mampu menekan ya perilaku emosi negatifnya. Umur 6 sampai 12 tahun sudah lebih canggih lagi ya. Ya, kemampuan untuk mengembangkan dan mengontrol emosi negatifnya. Bahkan umur 12 sampai 18 tahun sudah mulai banyak perbendaharaan untuk kemudian mengekspresikan rasa emosi, ya. Dia sudah punya teman kan begitu ya, berbagi curhat sama teman-temannya, komunikasi dengan lawan jenis mungkin juga kan begitu ya, karena masa-masa ini kan sudah mulai ada masa-masa pubertas ya, melalui perkembangan seksualnya kan begitu ya. Hanya kemudian nanti orang tua harus mulai prevent nih pada tahapan ini jangan sampai kemudian mereka lebih terbuka kepada orang lain ya yang jangan-jangan destruktif untuk masa depannya ya kebaikan dirinya kan begitu ya. Maka kemudian diharapkan orang tua bisa menjalin dialog komunikasi yang intens agar kemudian mereka lebih percaya kepada orang tuanya untuk kemudian curhat ya, curhat terkait dengan masalah-masalah pribadinya ketimbang kepada orang yang tidak dikenal. 18 sampai 30 tahun mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman ya yang ada di kelas ini. Ini itu dikatakan juga sebagai quarter life crisis. Jadi krisis di usia seperempat. Nah, saat ini itu seseorang itu masih dalam kondisi apa ya? Sudah selesai kuliah misalnya begitu ya, tapi belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan jodoh kan begitu ya, dia mengalami krisis ya gitu ya. Jadi ada keinginan-keinginan gitu ya, tapi kemudian belum didapatkan sehingga kemudian dia bingung ya, tidak nyaman gitu ya. Nah, maka kemudian masa ini dikatakan masa quarter life crisis ya. Lalu kemudian umur 30 tahun sudah mulai agak stabil lagi nih. Stabil lagi kenapa? Karena biasanya sudah dapat jodoh, sudah dapat pekerjaan kan begitu ya. Sehingga kemudian kemampuannya untuk mengontrol emosi agak lebih baik kan begitu ya. Namun cobaan hadir lagi ketika umur 40 tahunan ya. Dikatakan juga dalam teori psikologi itu midlife crisis ya. Kalau yang tadi quarter seperempat, yang ini midlife crisis. Midlife crisis itu adalah krisis di usia tengah baya, di mana seseorang itu sudah punya pekerjaan, sudah punya jodoh, tapi kemudian boring, ya, bosan dengan rutinitas yang ada, ya, sehingga kemudian dia ingin ekspresikan kepada sesuatu yang baru nih, gitu ya. Makanya kemudian pada masa ini seringkali cobaannya adalah pria idaman lain ataupun wanita idaman lain gitu ya, selingkuh gitu ya, dan lain sebagainya ya. Karena merasa melihat rumput tetangga lebih hijau gitu ya, melihat pulang istrinya di rumah pakai daster saja kan gitu ya. Nah, ini krisis-krisis yang mungkin muncul di usia 40 tahun, tapi tidak selalu ya. Tidak selalu semuanya direspon secara negatif ya. Tergantung kemampuan individu dalam mengendalikan ya ataupun mengontrol emosinya. Lalu kemudian di usia lanjut itu ada namanya post power syndrome ya. Untuk penulis artikel ini bisa menjadi judul-judul ya, menarik ya. Midlife crisis ataupun apa tadi quarter life crisis ataupun post power syndrome itu boleh diteliti untuk teman-teman sekalian ya. Yang ada di sini di-share aja pertanyaan-pertanyaannya kemudian digali benar nggak mereka merasakan hal yang sama ya. Kalau post power syndrome itu ketika orang-orang dewasa itu sudah selesai ya jabatannya, sudah mulai menua kan begitu ya, yang tadinya kuat bisa melakukan banyak hal kemudian tidak punya lagi kekuatan secara fisik, yang tadinya punya jabatan, karir, PNS,
gaji yang berkecukupan, lama-kelamaan kemudian sudah mulai menipis kan begitu ya. Nah, saat ini mulailah tumbuh post power syndrome ya. Rasa merasa tidak dihargai, rasa merasa bahwa dirinya itu tidak berguna lagi kan begitu ya. Nah, ini kalau kemudian tidak bisa dikelola akan punya dampak kepada kesehatan mental. Dari mental akhirnya kemudian muncul penyakit-penyakit fisik ya, karena kemudian dia tidak makan dengan teratur, dia lebih banyak mikir hal-hal yang yang negatif, overthinking gitu ya. Nah, ini yang seringkali kemudian memicu orang-orang yang sudah dewasa, sepuh itu putus asa ya, tidak ada keinginan untuk hidup ya gitu ya, sehingga kemudian seringkali terjangkiti oleh penyakit-penyakit. Nah, itu terkait dengan perkembangan emosi. Nah, selanjutnya adalah perkembangan sosial ya. Kemarin itu kita sudah pelajari ada tokohnya yaitu Erik Erikson ya, teman-teman ya. Jadi perkembangan emosi tadi kan bagaimana seseorang itu ke dalam, mengontrol, mengendalikan dirinya. Sementara perkembangan sosial itu bagaimana kemudian seseorang itu menjalin relasi, berhubungan dengan orang di luar dirinya. Nah, gitu ya. Itu namanya perkembangan sosial. Pemikiran dari Erik Erikson ini sebetulnya kelanjutan dari pemikiran Sigmund Freud ya. Sigmund Freud lebih fokus pada kebutuhan biologis ya, sementara kemudian kalau Erik Erikson itu melanjutkannya untuk kemudian menjalin relasi dengan orang lain ya. Ada 8 tahapan perkembangan, basic trust, versus trust, semuanya menggunakan versus. Apa itu versus? Versus itu adalah kebalikan ya. Ketika seseorang itu misalnya di masa basic trust ya, seseorang itu 0 sampai 2 tahun. Tadi kan saya katakan ada secure, insecure gitu ya. Jadi anak-anak umur 0 sampai 2 tahun itu memulai untuk menjalin hubungan itu dengan orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang yang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang membuat dia bisa percaya pada lingkungannya, saat dia membutuhkan, dia nangis, kemudian langsung diganti popoknya. Saat dia kemudian haus, lapar, ingin minum, ya makan, langsung kemudian direspon oleh mamanya, kan begitu ya. Nah, itu bisa memupuk rasa sayang, rasa percaya kepada orang yang ada di sekitarnya. Tapi kebalikannya kalau kemudian rasa kepercayaan itu tidak terbentuk karena responnya yang lambat gitu ya dari lingkungan sekitarnya, nah dia nanti akan bergerak menuju tahap kedua yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau di sini itu ketika basic trust tercipta, maka akan melahirkan otonomi. Kalau otonomi tercipta akan melahirkan inisiatif. Kalau inisiatif tercipta terus akan melahirkan dan seterusnya. Hal yang berkebalikan, kalau sejak lahir dia mistrust, tidak percaya, maka nanti akan lahir shame and doubt. Shame and doubt itu adalah rasa merasa bersalah, ya, selalu menyalahkan diri sendiri, malu gitu ya, ragu, nah terus begitu ke bawah. Ya, yang negatif semua, positif semua. Makanya hal yang utama sebagai penentu bagi kemampuan anak itu untuk berkembang secara sosial baik atau tidaknya itu dimulai dari orang tuanya ya, dari lingkungan sekitarnya dulu. Kalau kemudian dalam rumah tangga itu terbentuk iklim ataupun milieu yang baik yang kemudian memenuhi kebutuhan anak ketika dia benar-benar butuh secara biologis, maka dia akan nanti berkembang secara sosial lebih baik lagi ya. Nah, ini contohnya. Kalau kemudian di awal itu dia sudah insecure, nah gitu ya, maka kemudian kemampuan dia untuk bersikap mandiri kan begitu ya, itu akan hilang ya. Dan dia akan muncul shame, malu gitu tuh ya. Ya ragu kalau mau melakukan sesuatu ya, nggak memiliki otonomi ya. Kalau kemudian anak-anak itu dari awal kemudian dia senang, oh orang tuanya respon loh, respect kepada kita, maka kemudian dia juga berani ya untuk melakukan sesuatu. Dia punya otonomi untuk melakukan aktivitas yang ada di sekitarnya. Jadi nggak ada rasa ketakutan ya. Terus begitu, umur 3 sampai 5 juga begitu. Anak-anak punya kemampuan untuk mencipta ya, mencipta, kemampuan untuk membentuk sesuatu, menentukan sesuatu, memutuskan gitu ya, tanpa ada rasa bersalah ya. Nah, kebalikannya kalau sejak awal itu mereka itu tidak punya otonomi, selalu takut, akhirnya kemudian selalu merasa bersalah. Kalau mau melakukan sesuatu yang baru berpikir, jangan-jangan aku salah ya, benar nggak sih? Nah gitu.
Nah, coba tanyakan kepada diri Anda, ketika Anda melakukan sesuatu kemudian Anda selalu minta validasi ke teman tadi, "Aku ngomong ini benar nggak sih? Aku salah ya tadi?" Nah gitu. Omongan-omongan seperti itu sebetulnya indikator bahwa kita sebenarnya tidak nyaman. Sejak awal ada masalah loh, tumbuh kembang kita ketika masa kecil dulu ya. Kita misalnya tidak diberikan otonomi yang luas oleh orang tua sehingga kemudian saat dewasa kita harus melakukan sesuatu yang baru, kita selalu tidak percaya diri ya. Terus begitu. Nah, umur masa remaja juga sama ya. Dia tidak punya kemampuan untuk menentukan identitasnya. Tapi berbeda ketika misalnya dari awal dia punya kemampuan untuk otonomi, industri gitu ya, dia tidak lagi ragu untuk menentukan, oh kenapa saya harus ngambil jurusan ini? Kenapa saya harus menikahi ini? Kan gitu ya. Ya jadi tidak ada keraguan untuk menentukan masa depannya. Termasuk ini, intimacy ya. Di orang-orang yang sudah punya identitas diri, dia akan mudah sekali untuk berkomitmen menikah, punya tanggung jawab terhadap pasangannya, ya. Jadi seringkali kan saya melihat beberapa mahasiswa atau teman-teman saya itu tidak berani untuk menjalin hubungan secara intimate dalam pernikahan itu karena apa? Karena ada ketakutan jangan-jangan nanti kalau pasangan saya tahu bahwa saya itu orangnya begini, dia pasti nggak akan suka, nah gitu ya. Jadi dia mengisolasi diri. Dia nggak berani untuk maju ke depan berkomitmen gitu. Yang itu yang akhirnya menunda pernikahan ya, menunda pernikahan. Jadi agak ragu untuk kemudian bisa membangun intimate relationship dengan orang lain. Sama pada masa usia yang ini yang tadi saya katakan life crisis ya, nyambung sama yang sebelumnya ya. Jadi usia-usia seperti saya misalnya 40 tahun gitu ya. Harusnya sudah berpikir bagaimana generasi ke depan saya. Karena apa? Saya sudah berpikir, oh saya sudah matang, sudah punya jodoh, punya karir. Sekarang yang saya pikirkan anak-anak saya itu nanti ke depan jadi apa? Mereka bisa nggak mandiri? Bagaimana saya menciptakan lingkungan agar mereka mandiri kan begitu, ya. Nah, tapi kalau kemudian individu itu tidak berkembang dengan baik, dia nggak berpikir tentang anaknya, dia masih berpikir tentang dirinya, makanya stagnasi. Dia masih berpikir bahwa, oh dirinya belum terpuaskan, oh makanya saya harus kawin lagi misalnya. Kenapa saya harus selingkuh misalnya gitu ya. Karena nggak mikirin anaknya gitu ya. Nggak mikirin dampaknya apa kalau saya melakukan itu. Bagaimana dengan istri ataupun anak-anak saya kalau kemudian tahu saya melakukan tindakan yang tidak baik misalnya begitu. Nggak berpikir begitu. Jadi dia masih fokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan dirinya. Belum merasa tercukupi, ya gitu ya, masih stagnan. Nah, kalau sudah berbeda kalau misalnya kita ya misalnya kalau udah jelas ya, sudah intimasinya sudah oke, identitas sudah oke, udah lagi nggak mikirin diri sendiri ya, mikirinnya ngapain mikirin cowok lain, mikirinnya anak saya gimana nih ke depannya kan begitu. Ya, suami saya gimana agar sehat kemudian dijaga kebutuhan-kebutuhannya kan begitu. Ya, itu generativity ya. Nah, ini masa usia lanjut. Masa usia lanjut itu ketika seseorang itu tahu bahwa dirinya sudah menua, gitu ya, maka kemudian dia harus mempersiapkan gitu, mengalihkan dari yang tadinya post power syndrome itu sudah dialihkan ya pola pikirnya untuk mempersiapkan kematian. Gimana kalau kemudian kematian saya itu ditangisi oleh banyak orang, saya harus melakukan hal positif apa, misalnya begitu ya. Nah, kalau enggak kemudian dia akan takut kepada kematian. Kalau kemudian perkembangan sosialnya tidak baik ya. Oke, sampai di sini selanjutnya kita akan masuk pada pemikiran Kohlberg. Apakah presenternya sudah join? Atau ada pertanyaan dulu boleh? Siapa presenternya? Bu Bu Biba. Sudah Bu, sudah masuk Bu Biba. Bu Biba ya? Iya. Iya Bu. Oke, Bu Biba sudah siap? Iya Ibu. Oke, silakan. Atau mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Iya Bu. Monggo, kalau ada pertanyaan. Iya Bu, sedikit pertanyaan Bu. Suaranya yang keras ya. Ini Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang balita. Itu bagaimana cara mengendalikannya ketika anak tersebut selalu ingin memiliki apa yang dimiliki oleh anak lain gitu, sehingga dia itu sampai menangis, sampai apa saja yang dimilikinya ingin selalu memilikinya. Bagaimana cara mengendalikan anak tersebut
dalam psikologinya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Menarik ya, ada fenomena di mana anak-anak itu kan selalu ingin benda-benda baru gitu ya, hal-hal yang dimiliki oleh orang lain kan begitu ya. Itu sebetulnya bagus ya. Halo? Oke, itu sebetulnya bagus ya, karena kemudian dia ingin tahu terkait dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, ingin tahu apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua memang perlu melakukan Pak Dasep dialog ya, Pak Dasep ya. Dialog itu penting banget Bapak Ibu ya, jadi jangan melihat anak itu sebagai makhluk yang pasif ya, yang menonton, kita instruksikan sesuatu tanpa kemudian kita mencoba untuk mendengarkan gitu ya, apa yang dia rasakan gitu ya. Dicoba untuk mendengarkan keinginannya. Kenapa kamu suka itu? Kan begitu ya. Coba untuk dihargai, dipahami. Kira-kira kalau kemudian ngambil punya temannya bagus apa tidak? Kira-kira bisa nggak terbeli barang itu? Nah gitu ya. Cari argumentasi-argumentasi kenapa kemudian dia butuh banget barang itu. Apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak? Sama dengan kita sendiri, Bapak Ibu ya. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir kalau melakukan refleksi, kita kadang butuh ingin membeli barang-barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Tapi kita ingin dapat validasi dari sosial bahwa kita tuh punya gitu. Banyak nggak sekarang fenomena seperti itu? Ya. Ya, Bu, banyak, Bu. Makanya kemudian kita refleksi lagi. Kalau saya orientasinya terus terang lebih ke fungsional ya. Saya misalnya membeli motor, itu karena memang saya butuhkan untuk bolak-balik kemana, misalnya begitu. Bukan karena ingin dilihat orang lain bahwa, oh saya punya motor apa dan sebagainya. Dan saya lihat fenomena itu pada teman-teman ya, seringkali begitu. Ganti lagi motornya yang terbaru, ganti lagi motornya yang terbaru gitu. Kenapa? Biar kelihatan keren. Padahal kemudian ngutang kan begitu. Nah itu kan kemudian kita masih belum selesai sama diri kita sendiri ya, belum selesai sama diri kita sendiri. Hal yang sama juga ketika kita mendidik anak kita. Jadi anak itu akan mencontoh apa yang kita lakukan. Nah dialog itu sangat penting Bapak Ibu. Dimulai dari diri kita sendiri yang bisa mengontrol emosi kita. Kalau kita bisa mengontrol, biasanya kita bisa edukasi anak kita dengan pengalaman kita untuk kemudian juga bisa berdialog dengan mereka. Alasan membutuhkan itu apa kira-kira? Kenapa harus beli itu? Kenapa harus menginginkan benda itu ya? Nanti akan kelihatan tuh, oh ada dampaknya, ada positifnya, ada negatifnya gitu ya. Anak-anak juga perlu kita ajarkan tentang konsep keinginan dan kebutuhan ya Pak ya. Nah, kalau butuh banget, memang dibutuhkan banget dan sangat perlu banget untuk kemudian memiliki benda itu ya nggak masalah. Tapi kalau sekedar keinginan yang kemudian sama sekali tidak dia butuhkan ya jangan dibeli. Gitu ya Bu Ai ya. Bu Ai koleksi tas nggak nih? Kan biasanya begitu ya. Kalau ibu-ibu ya, tasnya sampai banyak banget gitu ya, padahal kemudian tidak begitu dia butuhkan gitu ya, hanya dia inginkan saja untuk gonta-ganti kan begitu. Sayang-sayang ya. Jadi memang konsep kebersyukuran itu penting banget ya ditanamkan dalam diri kita. Dipastikan Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan penjelasan ya yang sesuai dengan usianya ya. Biar kemudian anak-anak itu tidak merasa ditekan, tidak merasa didoktrin oleh orang tuanya gitu ya, berusaha untuk memahami perkembangan anak sesuai dengan tahap usianya ya. Oke, kalau mungkin Pak Dasep kita pantik saja agar kemudian dia bisa untuk gitu ya, menjawab sendiri itu dibutuhkan atau enggak untuk dia gitu. Jangan sampai kemudian kita ini nggak butuh langsung begitu ya. Jawabannya itu biar muncul dari diri kita diri dia sendiri. Kita hanya memantik melalui dialog. Itu enggak? Oke, sip. Ya, Bu. Monggo, Makasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Bibah. Sudah siap? Disilakan. Tadi katanya Bu Bibah itu terkendala sinyal katanya Bu. Oh gitu? Jadi gimana nih? Oh tuh join. Nah, baru masuk lagi Bu. Tadi tidak keluar, sekarang masuk lagi. Kalau belajar pakai itu biasanya kalian dialog diskusinya itu jam berapa? Kalau Ibu kayaknya pusing banget ngeliat Damel ya. Karena kalau udah jam itu tuh udah untuk upload materi aja tuh susah banget kayaknya. Padahal subuh-subuh banget gitu tuh.
Gimana Bu gabung Biba? lagi sinyalnya. Oke, nggak apa-apa. Atau dibantu sama Ibu Ai atau apa untuk apa share screen. Biar nanti Bu Biba tinggal apa presentasi saja. Share screen. Ada berapa orang jumlahnya Bu Ai? 35 Bu semuanya. 35 berarti ada berapa orang yang nggak masuk. Nanti ini ya, di absen ya Bu Ai ya. Dicek ya. Baik, Bu. Iya. Monggo disilakan. Bu Bibahnya udah keluar lagi Bu, mungkin kendala sinyal Bu. Waduh. Nanti kalau Ibu, beliau bagian presentasinya gimana nih? Atau gimana Bu Ai? Baiknya. Kita tunggu atau Ibu saja? Tapi nanti siapkan pertanyaan untuk Bu siapa? Bu Bibah ya. Ya dilanjut oleh Ibu saja dulu Bu. Ya, Bu. Ibu saja dulu. Oke, baik teman-teman sekalian. Hari ini kita belajar terkait dengan, atau minggu ini ya, perkembangan moral ya. Apa itu moralitas? Apa kira-kira bedanya antara moralitas, etika, dan akhlak? Ada yang bisa menjawab? Yuk, apa bedanya? Halo? Cirebon mau hujan lagi tuh, udah geruduk. Yuk, Pak Muhammad, Cemon, Comeon. Pada kalem-kalem ya kelas ini ya. Biasanya ibu kalau ngajar PJJ itu harus semangat. Pak Toto gimana Pak Toto? Nih udah pakai peci kan biasanya ngerti nih yang akhlak, etika sama moral. Izin mencoba boleh Bu? Boleh dong. Moralitas itu identik dengan tata cara atau adat istiadat budaya setempat Pak Bu? Kebiasaan bisa juga. Kalau etika apa? Etika itu hampir sama sih Bu kayaknya. Jadi bedanya apa? Ayo Pak Ridwan. Gimana Pak Ridwan? Kalau etika lebih kepada prinsip moral, Bu. Terus? Prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Gitu. Jadi sederhananya, moral moral itu adalah pedoman yang kita anu secara pribadi, sementara etika adalah pedoman yang kita terapkan dalam interaksi sosial dan profesional gitu, Bu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau akhlak mah kalau akhlak itu lebih kepada yang berkaitan tentang agama gitu Bu. Misalkan ada sumbernya dari Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya gitu. Kalau etika lebih kepada
adat istiadat di wilayah masyarakat itu sendiri gitu Bu. Oke. Jadi moralitas itu standar perilaku baik ataupun buruk, tapi ditentukan ya gitu ya, yang ditentukan oleh masyarakat. Itu moral. Tapi kalau etika itu standar perilaku baik dan buruk itu ditentukan oleh asosiasi, nah gitu ya. Asosiasi organisasi tertentu. Misalnya kalau di dunia pendidikan tuh ada namanya asosiasi guru ya Bapak Ibu ya. Nah dalam asosiasi guru itu ada etikanya kan? Seorang guru itu tidak boleh begini, tidak boleh begini. Siapa yang menentukan? Asosiasinya. Ya, untuk asosiasi dokter punya etika sendiri kan? Ya, nah, gitu. Dokter punya etika tersendiri untuk perilaku baik ataupun buruk. Advokat juga punya etika tersendiri kan begitu ya? Jadi etika itu standar orang itu berperilaku baik ataupun buruk, tapi dilihat dari ya gitu ya. Ya, yang menentukan siapa? Asosiasi organisasi tertentu. Ya, kalau moral siapa yang menentukan? Masyarakat. Ya, masyarakat di Indonesia misalnya dengan di Indonesia aja beda-beda ya. Iya kan? Daerah Madura, kan begitu ya? Punya standar moral yang kadang berbeda juga dengan daerah-daerah Jawa kan begitu, Jawa, Sunda misalnya gitu ya, Jawa Barat gitu ya. Itu standar moralitasnya berbeda. Ya betul Bu. Nah kalau akhlak itu standar baik dan buruk itu yang menentukan siapa? Agama. Ya, di agama misalnya di sini sama di Mekah, Madinah, karena sama-sama Muslim, kita punya standar yang sama tentang perilaku baik dan buruk. Makan babi itu haram, kan begitu ya? Sama tuh ya, meskipun negaranya berbeda. Nah, berbeda sama moralitas. Kalau moralitas itu yang menentukan masyarakatnya. Di Indonesia misalnya masyarakatnya boleh tuh pegang-pegangan apa enggak, ciuman di jalan boleh enggak. Tapi kalau kalian ke Australia, ketika saya kuliah di Australia, itu kalau musim panas pada buka-buka semua kan begitu ya, ciuman di jalan, di trotoar kampus juga nggak kenapa-napa, karena mereka punya standar moralitas yang berbeda dengan Indonesia. Gitu nggih? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Iya Bu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita lagi mau berbicara itu Bapak Ibu. Jadi, kapasitas untuk membedakan yang benar dan salah gitu ya. Bertindak atas perbedaan tersebut dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar ataupun salah itu adalah moralitas. Jadi kalau digabungkan, perkembangan moral adalah perkembangan individu dalam menilai sebuah perilaku dari segi baik dan buruknya berdasarkan standar yang ada di dalam masyarakat. Karena berbicara tentang moral, gitu ya. Baik, tokohnya yang sangat terkenal itu adalah Lawrence Kohlberg ya. Nah, saya fokus ke Kohlberg aja ya. Nah, Kohlberg itu punya beberapa tahapan terkait dengan perkembangan moral. Ada namanya prakonvensional. Prakonvensional nanti dibagi menjadi dua ya. Kemudian ada konvensional. Konvensional juga dibagi menjadi dua. Lalu kemudian tahapan pasca konvensional. Pasca konvensional juga dibagi menjadi dua. Jadi ada 6 Bapak Ibu sekalian. Yang prakonvensional 2, yang konvensional 2, nah gitu ya. Nah, yang kemudian pasca konvensional juga 2 ya. Jadi pola pikir Kohlberg itu melihat bahwa seseorang itu berkembang moralnya itu juga berkaitan dengan kemampuan dia berpikir ya. Ada hubungan yang simetris ya antara pola berpikir dengan perilaku bermoral. Harusnya begitu ya, harusnya begitu. Jadi seringkali kan kita pertanyakan ya, orang itu mau melakukan korupsi gitu ya, itu kan seharusnya sudah dipikirkan ya dari pola pikirnya itu tidak akan melakukan itu karena itu adalah tindakan yang tidak baik. Nah, lagi-lagi sangat tergantung kepada spiritual lain lagi tuh mulainya spiritual. Kalau spiritual itu sudah ketakutan, ihsan, ketakutan bahwa Allah itu akan melihat.
perilaku kita. Oke lah, kita nggak ketahuan korupsi oleh mata manusia, tapi kemudian Allah tahu, makanya kemudian ada ihsan gitu ya di situ ya. Nah, prakonvensional itu dikatakan juga pra-moral. Jadi sebelum anak-anak itu memahami secara utuh perilaku baik dan buruk itu mereka itu masih didorong untuk distimulasi oleh lingkungannya untuk kemudian bisa mengerti mana perilaku baik dan buruk. Masih didorong secara eksternal dari luar, belum berangkat pada dirinya sendiri. Makanya kemudian tahapan ini ada namanya hukuman dan kepatuhan. Makanya kedisiplinan itu, contoh-contoh yang diberikan, gitu, punishment yang diberikan itu adalah salah satu cara agar anak-anak itu tahu bahwa oh perilaku ini tuh tidak diperkenankan loh untuk dilakukan. Ya, kalau dia tidak sholat, nah gitu ya, orang tua akan memberikan hukuman apa kepada dia agar kemudian dia patuh. Ya, kalau di pondok-pondok pesantren misalnya ada dipukul tangannya, sabet pakai sajadah ya. Kalau saya dulu pondok pesantren Gontor dulu gitu, Villa Gontor. Jadi kalau terlambat sholat itu kita dipukul pakai sejadah, pak gitu kalau terlambat sholat jamaah itu. Ya, nah ini adalah tahapan hukuman dan kepatuhan agar kemudian anak tahu harus loh sholat itu tepat waktu, harus loh sholat itu berjamaah gitu ya. Jadi perilaku dan baik dan buruk itu distimulasi dari luar melalui hukuman dan kepatuhan. Jadi kalau dia dikasih hukuman, dia pasti akan patuh. Makanya kemudian harus kedisiplinan itu diciptakan melalui hukuman. Nah, ini namanya prakonvensional. Ya. Tahapan pertama. Lalu kemudian tahapan kedua itu adalah pertukaran instrumental. Ini masih naif juga. Ya, naif. Naif itu masih pragmatis lah gitu ya orientasinya. Saya mau melakukan hal yang baik, tapi nanti saya dikasih apa, gitu loh. Ya, jadi butuh penghargaan. Aku kalau puasa nanti dapat sepeda ya, Mah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini harus ada pertukaran instrumental. Nanti kalau kitanya pol puasanya, nanti akan dikasih ini, akan dibelikan ini. Nah, ini. Jadi anak-anak itu berperilaku baik karena gitu ya. Karena dia mengharapkan sesuatu dari apa yang dia lakukan. Nah, ini belum berangkat dari kesadaran karena masa kanak-kanak ya, masih didorong dari luar. Kemudian masuk kepada tahapan ketiga dan keempat, konvensional, ya. Nah, konvensional itu anak pada tahapan ini telah melakukan proses berpikir bermoral seperti apa, namun lagi-lagi ingin ada validasi, penghargaan dari kelompok sosial. Bukan berangkat dari dirinya sendiri, ya. Ingin dihargai, disetujui, ingin dikatakan sebagai good boy gitu ya, anak yang baik gitu, ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melakukan hal-hal yang positif itu kemudian ingin ada yang respon, keren, bagus, mantap di WA gitu ya dari teman-teman, itu berarti Bapak Ibu masih pada tahapan yang ini remaja, ya. Anak-anak peralihan dari anak-anak ke remaja, ya. Ya, konformitas interpersonal. Jadi konformitas itu pengen diakui oleh sekitarnya, divalidasi oleh sekitarnya sebagai orang yang baik. Orang yang pintar, orang yang dermawan gitu ya, memberikan sesuatu tapi ingin orang lain memperhatikan dan dia mendapatkan predikat baik. Itu namanya masih pada tahapan konvensional. Ya, saat ini juga sama yang ini. Kalau yang ini lain lagi, social order maintaining. Jadi dia melakukan satu tindakan itu bukan merupakan ketakutan terhadap hukuman, melainkan percaya bahwa hukum itu harus dipatuhi untuk menegakkan tatanan sosial. Jadi misalnya Bapak Ibu itu menggunakan helm. Padahal kan maksudnya pemerintah itu pakai helm itu biar Bapak Ibu ketika berkendaraan aman ya. Ketika ada tabrakan dan lain sebagainya ya, ada accident gitu ya. Tapi kemudian Bapak Ibu ternyata memakai helm itu karena takut sama polisi gitu loh. Aturan sosialnya menginginkan seperti itu gitu tuh. Tata tertib misalnya lalu lintas gitu ya. Wah, kalau nggak ada orang dia langsung melaju dan lain sebagainya. Nah, itu bukan karena berangkat dari dirinya sendiri, tapi karena memang ketakutan. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, nanti kena sanksi dari polisi, ya. Nah, itu. Jadi tahapan prakonvensional sama konvensional itu masih didorong oleh orang yang ada di luar dirinya. Bukan berangkat dari kesadaran diri sendiri untuk bisa berperilaku baik ataupun buruk. Ya.
Nah, kalau post konvensional, nah mulai nih. Jadi dikatakan principle morality, mulai berkesadaran ya. Jadi orang itu melakukan tindakan baik dan buruk itu memang berangkat dari kesadaran dia sudah mulai sadar. Kenapa saya harus melakukan ini? Saya kalau mau melakukan kebaikan ini atau tindakan sesuatu itu karena memang untuk keadilan yang lebih besar untuk masyarakat pada umumnya. Meskipun ada undang-undang yang mengatakan harus begini, kalau undang-undang itu ternyata punya dampak buruk kepada masyarakat, perlu untuk direvisi undang-undangnya. Gitu ya. Nah, ini tahapan sebegini itu sudah mulai kritis ya. Undang-undang ataupun peraturan apapun itu dibuat oleh manusia. Kalau kemudian ternyata tidak relevan lagi, malah kemudian destruktif untuk lingkungan sekitar, bermasalah secara HAM misalnya gitu ya, itu patut untuk dikritisi dan dirubah gitu. Nah, ini ada dua tahapan nih. Tahap hak individu dan kontrak sosial. Tahapan ini individu telah memahami bahwa moralitas itu adalah kontrak rasional dengan kemanusiaan. Nah ya, standar nilai dari perilaku sangat ditentukan apakah dia punya manfaat enggak kepada masyarakat banyak. Karena hukum itu dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Jika kemudian dalam prosesnya itu ternyata tidak relevan lagi, perlu untuk dilakukan counter gitu ya. Dibuat hukum yang baru, produk hukum itu bisa dirubah gitu tuh ya. Jadi jangan takut untuk kemudian harus mengamini semua peraturan yang ada. Yang bagus kan itu KDM ya. Berani itu ya. Peraturan-peraturan yang udah lama gitu ya manifestasi, pasti dia akan berpikir bahwa pasti ada orang yang menentang, karena kebiasaan orang itu hanya sekedar melegitimasi apa yang sudah ada dan merasa bahwa itu manifested harus selalu dilakukan, padahal belum tentu. Ternyata kemudian pada perkembangan selanjutnya malah punya dampak negatif, makanya kemudian perlu di-counter gitu. Nah ini ya. Bahkan ada namanya, Bapak Ibu kenal artis Rieke Diah Pitaloka? Iya, Bu. Oneng, Bu, oneng. Oneng. Kenal ya, berarti ini orang-orang zaman dahulu kala ya. Ya, Bu, bajai-bajuri. Bajai-bajuri, Bu. Jadi Mbak Diah itu berani bikin kontrak sosial sebelum menikah sama suaminya. Padahal peraturan kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Biar dia tahu haknya. Jadi nanti kalau suatu saat kita nggak menginginkan perceraian, kita tidak menginginkan masalah, tapi kan kita tidak bisa memprediksi masa depan. Kalau kemudian ke depannya ada masalah seperti ini, apa kira-kira yang harus dilakukan dan kemudian haknya seperti apa, pembagiannya seperti apa, itu sudah dibuat berdua. Nah, itu hanya dibuat untuk kepentingan keduanya yang disepakati sejak awal gitu. Nah, ini ya, ini namanya individual right. Jadi seorang itu sebetulnya punya hak untuk melakukan sesuatu meskipun kemudian tidak ada proses hukumnya, peraturannya untuk melakukan itu, tapi untuk kemaslahatan keduanya, why not? Kenapa tidak dibuat itu? Nah, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah prinsip etika universal. Pada tahap ini, individu mendefinisikan baik buruk itu berdasarkan prinsip etika. Individu membuat komitmen pribadi pada prinsip-prinsip pada kesamaan hak dan kehormatan. Contoh saja saat ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana tuh perang dunia terjadi kan begitu ya. Amerika membuat PBB dan lain sebagainya, tapi kemudian dia juga malah melanggar hak, iya kan? Gitu. Nah, itu kan perlu dikritisi bareng-bareng. Jadi jangan berpikir bahwa apapun peraturan yang dibuat manusia itu adalah sesuatu yang given ya, yang nggak bisa dirubah. Harus kita selalu kritisi. Apakah itu mengandung kemaslahatan ataupun tidak, ya? Nah, ini pada tahapan ini sudah kemampuan untuk menentukan baik atau buruknya sudah nggak lagi karena orang ya, nggak lagi membutuhkan validasi dari orang lain, tapi memang berangkat dari dirinya sendiri untuk kemudian punya daya kritis, berkesadaran untuk menetapkan ini baik atau enggak. Saya pakai hati nurani untuk menetapkan ini gitu. Itu nggih, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, tahapan mana kira-kira yang sudah berangkat dari internal diri sendiri untuk menentukan perilaku dan baik dan buruk? Tahapan apa? Suaranya Pak Toto? Tahapan mana? Kan ada prakonvensional, konvensional, pasca konvensional. Yang mana? Pasca konvensional. Pasca konvensional. Kalau konvensional?
Itu masih dari orang lain, Bu. Ada Oke. dorongan dari orang lain. Masih membutuhkan validasi dari orang Ya. lain ya. Oke, sip, mantap. Oke, pertanyaan yuk. Untuk Mbak Bibah menjawab pertanyaan aja. Ya, tadi presentasinya udah Ibu. Silakan Pak Teten. Ya, siap, Ibu. Ibu mohon Izin, Bu. maaf tadi sinyalnya di sini. Ya, nggak apa-apa. Izin bertanya, Bu. Yuk. Ini, Bu, terkait psikologi atau moral anak gitu, Bu. Kalau apa namanya, bagaimana? Sini saya bertanya kepada Bu dosen atau presenter? Boleh dua-duanya, tapi yang jawab Mbak Bibah dulu. Oh, siap, Bu. Begini, Bu, apa namanya? Pengalaman saya gitu, dulu waktu kecil, orang-orang tua dulu itu dalam mendidik anak gitu kan, Bu, sangat disiplin. Ini pengalaman saya dulu waktu kecil ketika saya tidak sekolah atau tidak mengaji, bahkan belum kelihatan sholat, itu orang tua itu marah besar gitu, sampai-sampai berani memukul gitu kan, Bu, berani memukul agar si anak itu disiplin dalam apa namanya, dalam beribadah ataupun dalam belajar. Nah, sedangkan konsep di zaman sekarang gitu, Bu, para guru itu ada sedikit ketakutan ketika apa namanya, menjalankan mendidik anak itu lebih pada kekerasan, padahal intinya apa namanya, supaya apa namanya, terjadi atau menimbulkan anak itu menjadi sosok yang disiplin. Contoh kalau misalkan anak dimanja dari awal, itu ketika remaja itu akan terus seperti itu gitu. Beda dengan anak yang sifatnya kalau dari kecil disuruh misalkan cuci piring, ngepel segala macam, ketika sudah remaja itu tanpa disuruh dia itu langsung melakukan hal tersebut gitu. Beda halnya dengan anak-anak yang manja, ketika apa namanya, serba orang tua yang melakukan, maka ketika sudah dewasa pun atau ketika sudah remaja pun akan seperti itu gitu. Malas untuk jangankan berbuat demi orang lain gitu, untuk diri sendirinya pun kadang-kadang sulit begitu. Nah, ini bagaimana standarisasi mendidik anak itu supaya moralnya itu lebih baik dan juga akhlaknya itu lebih baik seperti apa gitu, Bu. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan, karena kalau melihat dari segi agama gitu, misalkan anak yang sudah usia 7 tahun atau 8 tahun ketika tidak mau sholat, maka kita orang tua wajib misalkan apa namanya, memukulnya, tetapi dengan catatan tidak melukai anak tersebut begitu, Bu. Ini dari dalam segi apa namanya, yang tadi Ibu presentasikan, yang Ibu tadi bicarakan tentang apa namanya, konsep-konsep itu seperti apa gitu, Bu. Mungkin itu saja, bisa dipahami ya? Iya. Oke, ada perubahan ya, ada perubahan proses mendidik ya, dari menggunakan kekerasan ataupun hukuman gitu ya, fisik gitu ya, dengan perubahan pola pendidikan saat itu ya, katakan ya. Iya, betul, Bu. Jadi standarisasinya seperti apa gitu, Bu? Yuk, agar tidak apa namanya, si anak juga tidak down gitu. Oke, sip. Makasih Pak Teten. Lanjut yuk, ada pertanyaan yang lain? Kita tampung dulu. YRTV TV, apa tuh? Siapa tuh namanya tuh? Saya Budi Satriawan. Iya Pak Budi, silakan Pak Budi. Mohon maaf ini tidak bisa disetting ini, gimana mungkin caranya. Baik, pertanyaan saya terkait tentang kebutuhan lah ya, kebutuhan. Tetap sih larinya untuk baik buruknya kan. Bagaimana cara kita menyeimbangkan kebutuhan pribadi kita ya dengan kebutuhan kelompok bersama. Tapi setelah kita pahami, kita sendiri yang tahu bahwa kebutuhan pribadi ini tentunya untuk kedepannya itu akan mengarah ke kebutuhan kelompok sebenarnya. Nah, itu bagaimana cara kita menyeimbangi pada tahap awalnya itu? Kira-kira seperti itu. Kasih contoh Pak, contohnya apa maksudnya? Misalkan contohnya ya, kita diundang rapat yang urgent misalkan, ya,
kebutuhan kelompok kita kan agar terrealisasi program-program yang kita jalani. Tetapi di satu sisi kita tidak bisa hadir karena ada kebutuhan pribadi yang mengarah untuk menuju ke organisasi tersebut sebenarnya. Contohnya misalnya kita itu punya kecil-kecilan, nah itu yang kita fokuskan. Sedangkan pada hari itu sehingga nanti kedepannya rencana kedepannya usaha itu bakalan kita rekrut teman-teman yang ada di kelompok tersebut. Nah, contoh seperti itulah, contoh sederhananya. Kira-kira bagaimana? Oke, makasih Pak Budi. Monggo Bu Bibah silakan. Sekarang ini kan generasinya generasi strawberry ya. Ada yang generasi Z, generasi Y, generasi strawberry ya. Jadi generasi yang lemah gitu ya Pak Teten ya. Lemah. Iya, betul. Generasi manja-manja. Makanya salut sama Pak Gubernur, Bu. Itu aduh bagus. Bagus ya, nggih. Ayo silakan Bu Biba. Apakah kemudian solusinya masih kita akan kembali setback kepada zaman dahulu lagi dengan hukuman fisik misalnya begitu, anak-anak kalau terlambat suruh berdiri di depan kelas gitu ya, Ya betul. Gitu ya, misalnya gitu ya, atau bagaimana akan begitu ya. Ya silakan Bu Biba. Baik, Ibu izin menjawab. Yang pertanyaan dari Bapak Teten terlebih dahulu ya? Oke. Pertanyaan dari Pak Teten. Bentar. Ibu ada suaranya? Ada. Ada? Ada Mbak, ada. Oh, ada ya. Pertanyaan dari Pak Teten ya. Pertanyaan gimana ya? Dalam konteks perkembangan moral dan perubahan pola pengasuhan dari masa ke masa, tindakan memukul anak dianggap wajar ya sebagai bentuk disiplin, tetapi di zaman sekarang hal tersebut sering dianggap sebagai kekerasan dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Bapak mohon maaf tadi teh pertanyaan yang intinya teh gimana? Jadi intinya bagaimana standarisasi kita cara mendidik anak itu seperti apa? Karena melihat dari proses perubahan dari zaman ke zaman kan berbeda gitu. Kalau di zaman dulu seperti itu, apakah relevan kalau di dijalankan pada zaman sekarang? Misalkan hal kecil terlambat datang ke sekolah disentil atau berdirikan atau apa begitu. Jadi standarisasinya seperti apa, Bu? Menurut itu begitu. Ya, kalau menurut saya mungkin di zaman sekarang tidak boleh ada kekerasan, tapi bisa diganti dengan kita memberitahu dengan bahasa yang tegas, jadi tanpa mengancam atau membentak. Jadi dijelaskan alasan dibalik aturan sehingga anak mengembangkan pemahaman. Jadi bukan hanya gimana ya? Jadi susah.
Jadi diberi konsekuensi, tapi bukan dengan hukuman fisik. Jadi jika anak, contoh ya, seperti Ayo dicoba, pasti bisa. bentar Ibu. Jadi tidak ada kekerasan fisik, seperti kalau contohnya jika anak bermain terus tidak membereskan mainannya, contoh, maka konsekuensinya tidak dengan dibentak atau diberi kekerasan. Jadi kita dengan ngasih hukuman seperti mainannya disimpan untuk sementara, seperti itu. Oke, good. Baik. Seperti itu Ibu. Oke, jadi teman-teman sekalian, sekarang ini sudah ada perubahan paradigma ya. Paradigma, karena memang ternyata hukuman fisik khususnya Pak Teten ya, itu punya dampak yang sangat luar biasa dalam kajian neurologi ya. Di neurologi itu ilmu yang berbicara tentang otak. Jadi perkembangan otak, emosi, perilaku anak itu sangat ditentukan bagaimana dia mendapatkan respon dari sekitarnya. Kalau kemudian dia itu kan melakukan sesuatu yang salah, misalnya itu kan sebetulnya untuk mengetahui apakah tindakan itu masuk dari kategori baik ataupun buruk. Kalau kemudian dia sedang dalam proses belajar dan kemudian ditetapkan hukuman fisik, maka nanti akan berdampak pada apa? Pada munculnya rasa trauma, apalagi kemudian rendah diri di hadapan orang lain gitu ya. Bahkan jangan-jangan bisa menghadirkan agresi baru, pelaku kekerasan lagi kepada yang lain gitu. Nah, makanya kemudian sekarang ini sudah berubah paradigmanya dari kekerasan ke pendampingan, ya, ke pendampingan. Jadi kita perlu bisa memahami makna disiplin, ya. Disiplin itu kan sebuah pembelajaran nilai dan tanggung jawab, ya, bukan yang terkait dengan hukuman, gitu. Disiplin, ya. Jadi orientasi kita mendisiplinkan. Jadi kalau kita disiplinkan, misalnya apa yang dilakukan oleh Pak KDM itu kan sebetulnya latihan fisik kepada anak ya. Latihan fisik ditaruh di barak kan begitu ya. Biar kemudian anak-anak berlatih fisik, mengalihkan pola pikirnya yang negatif ke positif kan begitu ya. Biar anak itu tidak kalau ada masalah langsung pelariannya ke hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, itu kan bukan berorientasi hukuman ya. Tapi melatih psikologi mereka, fisik mereka agar tidak lemboy, tidak mudah hancur gitu ya secara psikologis gitu ya. Anak itu diharapkan bisa diajak untuk bisa memahami kenapa sih perbuatan itu dilarang, tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah itu makanya kemudian proses dialogis gitu ya penting untuk kemudian dijalin ya antara pendidik dengan anak ataupun orang tua dengan anak ya. Jadi pemaknaan hukuman fisik itu memang tetap salah dalam konteks saat ini. Yang harus kita tandem kepada mereka itu adalah konsekuensi logis. Kalau kamu melakukan ini, nanti konsekuensinya seperti ini, kan begitu. Lalu jangan lupa buat aturan kontrak ya. Biar kemudian mereka berpunya kesadaran gitu ya. Bikin kontrak ya. Kontrak itu aturan-aturan yang jelas dan konsisten. Kalau terlambat, maka nanti akan seperti ini konsekuensinya. Kenapa? Alasannya itu dijelaskan. Ya, agar kemudian anak-anak itu bisa memahami, merefleksikan, oh, kalau saya kena peraturan ini, kan begitu ya, maka kemudian saya harus menerima, kan ya, sebagai konsekuensi logis dari apa yang saya lakukan bersalah, misalnya gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, ya. Jadi memang kita perlu menguatkan ya perilaku positif, jangan lagi kemudian hal yang dianggap tidak baik malah kemudian kita treatment dengan tindakan hukuman yang malah destruktif secara psikologis lagi bagi anak. Ya. Nah, ini pentingnya ya orang tua itu bekerja sama saat ini dan orang tua itu sekarang itu Bapak Ibu tidak seperti sebelumnya ya. Hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik saja, ada uang selesai, tidak begitu.
Karena perkembangan zaman sekarang cepat banget nggak? Ya, IT, HP gitu ya, di mana anak-anak bisa mengakses apapun cepat gitu ya. Kalau orang tuanya kemudian tidak banyak belajar terkait dengan perkembangan saat ini ya bisa bablas nantinya. Ya. Jadi orang tua tuh memang saat ini dituntut pada dasar untuk cerdas juga. Jangan sampai kemudian anak-anak lebih cerdas nanti anak-anak membohongi kita terus kan begitu ya. Kitanya sendiri nggak belajar untuk kemudian bagaimana kemudian menguatkan anak-anak untuk punya tanggung jawab. Akhirnya kemudian marah-marah aja bisanya. Karena nggak bisa mengedukasi lewat kata-kata gitu ya. Nggak bisa berdialog gitu ya. Hanya satu arah saja. Akhirnya marah terus yang muncul. Kalau kemudian orang tuanya belajar parenting, banyak membaca, kalau anaknya seperti ini bagaimana kemudian treatmentnya gitu ya, pasti yang akan muncul adalah kita belajar untuk menghargai pendapat anak. Ya, belajar mendengarkan karena anak-anak itu kalau melakukan sesuatu kan sebetulnya pengen dapat apa ya? Dapat respon dari orang tuanya ini tingkah laku saya benar apa enggak, jangan langsung dihukum gitu loh maksudnya. Ajak dialog. Kenapa itu dikatakan tidak baik gitu tuh? Alasannya apa? Ingat loh konsekuensi dari perilaku yang tidak baik itu nanti ke arah mana kalau kemudian dia terus melakukannya lah gitu. Makanya dikatakan penawaran ya, moral ya. Moral itu tindakan baik dan buruk. Tindakan baik dan buruk itu harus kita tetapkan kepada mereka maknanya, pemahamannya, agar kemudian anak-anak bisa paham kenapa ini baik, kenapa itu buruk gitu. Jadi mau nggak mau ada apa? Ada proses kognitif ya untuk bisa memahamkan itu. Jangan ujuk-ujuk ke fisik gitu loh maksudnya. Iya. Nah, KDM itu kenapa kemudian efektif? Karena dia tuh pinter gitu loh, apa ya, menjelaskan kepada orang kenapa harus sekolah itu 9 tahun. Kenapa nggak harus dites lagi? Itu kan argumentasi-argumentasi yang kita nggak terpikirkan gitu ya, tapi dia bagus gitu ya, logis itu gitu, memahamkan kepada masyarakat. Mendongkrak pola pikir masyarakat yang selama ini selalu mengamini apa yang sudah ada dalam landasan hukumnya. Oh dari dulu begini, kemudian ngikutin. Padahal belum tentu benar, nah gitu. Nah itu yang cerdas dari pemikirannya KDM, ya. Jadi KDM sama sekali menurut saya tidak punya orientasi menetapkan bahwa kembali kita kepada zaman dahulu kala melakukan hukuman tidak, tapi kedisiplinan. Bagaimana seorang anak itu diajarkan tentang nilai, tanggung jawab, kedisiplinan gitu ya, tanpa kemudian apa ya menimbulkan trauma-trauma atau ketakutan, rasa rendah diri ketika kemudian mereka melakukan tindakan yang tidak baik gitu. Nah itu ya nilai plusnya. Saya juga setuju ya dengan banyak kebijakannya Pak KDM ya. Termaksud orang yang ini mendukung karena dianggap apa ya menurut saya sesuatu yang berani ya, berani untuk kemudian keluar dari apa box, keluar dari kepakeman yang selama ini dianggap benar oleh orang lain ya. Itu hebat ya, berani untuk apa ya menghadapi resiko konsekuensi kebencian dari banyak orang, tapi dia tetap berpegang teguh bahwa ini adalah benar menurut dia ya. Dan kalau kemudian tidak benar, dia membuka dialog untuk orang lain ya. Mantap gitu ya. Baik, selanjutnya Bu Biba silakan dijawab pertanyaannya Pak Budi. Disilakan. Antara kebutuhan pribadi dan juga kelompok. Bagaimana kita bisa menyeimbangkannya? Apakah kemudian kita harus lebih memperturutkan kebutuhan pribadi atau kelompok dulu karena relasi sosial? Atau mungkin relasi pribadi ya, orientasi pribadinya dicukupkan dulu kan gitu ya. Silakan Bu. Misalkan beginilah. Misalkan seperti inilah. Misalkan ada seorang teman, kemudian teman yang lain ini dia melakukan akan melakukan tindakan berbahaya. Akhirnya seorang teman yang melihat temannya itu melakukan tindakan yang kiranya berbahaya, apakah dia akan melaporkan ke polisi atau malah dia diam saja atau malah dia ikut serta melakukan hal yang berbahaya tersebut. Nah itu kan pilihan yang sangat sulit untuk anak seperti itu. Silakan Bu Bibah yuk.
mendengarkan, meskipun kemudian kita menyakiti diri sendiri. Jadi selalu mengikuti, oh suruh rapat begini, padahal kemudian kita ada agenda yang lain. Iyalah, udah ngikutin aja, gak enak sama teman kan begitu ya. Itu namanya pasif. Kalau agresif itu adalah kita posisinya selalu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Oh, diri sendiri dulu dong, ngapain mikirin orang lain, kan begitu ya. Maka kemudian ketika ada ajakan untuk melakukan sesuatu, ya nggak bisa, maaf, saya nggak bisa datang, soalnya saya ada kebutuhan begini-begini, kan gitu ya. Yang itu kemudian punya dampak menyakiti orang lain dari ucapan verbal yang kita katakan. Itu agresif. Jadi kalau agresif itu yang penting saya oke, orang lain tidak oke. Kalau pasif itu kebalikannya. Ya, I'm not okay, saya nggak oke, yang penting orang lain oke. Nah itu. Itu keduanya tidak baik. Yang bagus itu adalah yang asertif. Asertif itu tengah-tengah. Ya. Asertif itu tengah-tengah. Ada kebutuhan diri yang harus kemudian kita penuhi, tapi kemudian dengan pernyataan ataupun narasi kepada orang lain yang tidak menyakitkan. Nah, gimana caranya? Kan begitu ya? Wih, saya tertarik banget. Aduh, penting banget ya rapatnya. Harusnya saya bisa hadir begini-begini gitu ya. Kan kita angkat dulu. Lalu kemudian, tapi saya ada kegiatan yang tidak bisa saya gitu ya tinggalkan. Nah, gitu. Nah, itu diceritakan argumentasinya. Jadi yang dikedepankan itu Pak Budi adalah komunikasi terbuka dan jujur, ya. Jadi diungkapkan sama kita bahwa saya punya intensi banget untuk hadir gitu ya. Tapi kemudian ada kegiatan yang kemudian membuat saya tidak bisa hadir, kan begitu. Nah, itu membuat orang lain itu tetap menghargai kita bahwa kita punya integritas untuk kemudian berpegang teguh pada kebutuhan diri, tapi kemudian tidak menyakiti orang lain. Akan lebih bagus kalau kemudian tidak bisa hadir, tapi tetap memberikan kontribusi alternatif gitu ya. Oh, kalau seandainya saya nggak hadir, nggak apa-apa. Boleh nggak ya kemudian nanti notulensi ataupun rekapan rapatnya saya dapatkan gitu ya. Atau saya bisa bantu misalnya kegiatan apa ya, tugas apa yang kemudian bisa saya lakukan meskipun saya tidak hadir dalam rapat tersebut. Nah gitu. Jadi kita bisa mengajukan kontribusi apa yang bisa kita lakukan meskipun kita tidak ikut rapat. Itu kan membuat orang, oh dia nggak hadir tapi kemudian dia tetap punya kontribusi gitu ya. Nah, yang terpenting bagi kita Pak Budi adalah harus bisa memfilter ya, mana yang kemudian menjadi prioritas dalam diri kita. Ya, kalau kemudian kegiatan kita tidak terlalu penting-penting banget gitu ya, mereka yang sangat penting ya kita harus hadir kan begitu ya. Nah, tentukan prioritasnya ya, ukur sama Bapak ya, mana yang kira-kira lebih besar gitu ya, dampaknya untuk diri ataupun kelompok ya. Dan pastikan Bapak tidak harus menyalahkan diri sendiri, karena seringkali kalau kita menyalahi diri sendiri, yang tadi itu Bapak Ibu, ya perkembangan sosialnya tidak positif ya. Jadi kalau mau menentukan sesuatu selalu merasa bersalah, itu berarti kan maksudnya ke yang versus ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap hargai bahwa kita punya keputusan sendiri kan begitu ya, tapi dengan argumentasi yang logis dan pastikan untuk tidak menyakiti orang lain. Yuk ciptakan transparansi ya, kebiasaan untuk transparan, komunikatif, belajar untuk jujur mengatakan sesuatu, dan juga kita untuk bisa terbuka ya, menghargai keputusan kita sendiri. Itu nggak Pak Budi ya? Tetap semangat. Jadi teman-teman sekalian bolehlah japri-japri kalau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan dan sebagainya. Kalau ada waktu insya Allah akan saya jawab ya. Karena waktu sudah jam 5. Terima kasih untuk partisipasinya. Minggu depan kita tetap akan sinkronus ya, asinkronus ya. Itu saja. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak Ridwan ya. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof atas waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Sain nggak hadir ya?